Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Dalam kitab Al-Ruh, karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan apa yang terjadi kepada orang tua ketika Anda berziarah ke makam mereka atau ketika Anda mendoakan mereka. Syekh Muhammad Al-Shankiti berkata, "Semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita." Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi kepada orang tua ataupun keluarga yang ketika kita datang menziarahinya atau mendoakannya, mari tonton video kami sampai habis. Namun sebelumnya, mohon doa dan dukungannya terhadap saluran kami. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Ada kisah menarik yang disampaikan Sayyid Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in murid dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari kisah Sabit Al-Bunani ini dijelaskan bahwa ternyata orang yang sudah meninggal dunia atau para penghuni kubur membutuhkan kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup di dunia, terutama kiriman doa dari keluarganya. Sayyid Sabit Al-Bunani dikenal dengan tabi'in yang ahli hadis, istiqomah khatam Al-Quran tiap semalam, dan suka ziarah kubur. Beliau tinggal di Basrah dan wafat pada tahun 127 Hijriah dalam usia 86 tahun. Dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, Imam Muhammad bin Abu Bakar mencantumkan sepotong kisah tentang Sabit Al-Bunani ini saat bermimpi dan memasuki alam kubur. Mimpi tabi'in salah satu karomah yang diberikan Allah kepada Sabit Al-Bunani. Dikisahkan bahwa Sabit Al-Bunani tidak pernah tertidur tiap ziarah kubur kecuali beberapa malam saja. Dan pada suatu waktu ia bermimpi. Mimpi yang dialaminya adalah memperlihatkan bahwa semua ahli kubur keluar dari kuburnya. Di mimpi tersebut, Sabit Al-Bunani melihat mereka keluar dengan pakaian mewah dengan wajah yang bersinar. Mereka diberi nampan berisi aneka makanan. Namun di tengah-tengah mereka terlihat seorang pemuda yang acak-acakan. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, air matanya menetes. Ia juga tidak terlihat membawa makanan sebagaimana yang lain. Semua ahli kubur kembali ke kuburan masing-masing dengan wajah berseri-seri. Mereka bahagia kecuali pemuda ini. Ia pulang dengan kepala merunduk dan pucat pasi. Melihat ada hal yang berbeda pada pemuda tersebut, Sayyidina Sabit menyapa dan bertanya kepadanya, "Hai pemuda, siapa engkau sebenarnya? Mereka terlihat membawa hidangan dan kembali dengan sukacita, sedangkan engkau tidak menemukan makanan. Engkau pulang dengan tangan hampa, penuh duka cita." Apa jawaban si pemuda itu? Inilah ungkapan pilunya, "Wahai imamnya orang-orang Islam, aku menjadi orang asing di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang mengingatku sama sekali walau hanya dengan kebaikan dan doa. Adapun mereka ada anak, keluarga, dan kerabat yang mendoakan, yang mengirim pahala, amal baik dan sedekah. Tiap malam Jumat, pahala semua itu sampai pada mereka." Ternyata pemuda ini bukan tidak memiliki keluarga, namun ia masih punya seorang ibu. Setelah kematian dirinya, sang ibu menikah lagi. Saat itu ia bermaksud melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Namun sesampainya di Mesir ia dijemput ajal. Lantas setelah ibunya menikah lagi, ia tidak ingat padanya walau hanya sekedar mendoakan. Sayyidina Sabit merasa iba pada pemuda tersebut. Kemudian sang tabi'in ini bertanya lagi perihal ibunya. "Wahai pemuda, beritahu padaku di mana ibumu tinggal. Aku akan sampaikan tentang keadaanmu." Pemuda itu langsung menjawab, "Wahai imam, ibuku berasal dari kota ini dan ia tinggal di rumah ini. Sampaikan keadaanku padanya. Jika nanti ia tidak percaya, maka sampaikan bahwa di dalam sakunya ada 100 miskol perak peninggalan ayahnya, dan itu adalah haknya. Ia pasti akan percaya." Sayyidina Sabit Al-Bunani langsung mencari ibu pemuda tersebut. Ketika sudah ketemu, beliau menyampaikan tentang keadaan anaknya. Ibunya pun tidak percaya dengan penjelasannya. Namun akhirnya ibunya baru percaya ketika beliau menyampaikan pesan sang anak tentang warisan ayahnya. Setelah dicari, ternyata 100 miskol perak memang ada dalam sakunya. Ia langsung pingsan. Setelah siuman, ia serahkan semua uang itu pada Sayyid Sabit untuk disedekahkan. Pada malam Jumat berikutnya, Sayyidina Sabit mimpi bertemu dengan pemuda itu lagi. Kali ini ia sama dengan penduduk kubur yang lain. Ia berpakaian mewah dan nampak bahagia sekali. Lalu ia berkata pada Sayyid Sabit,
"Wahai imam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, sebagaimana engkau telah mengasihiku. Sesungguhnya telah nyata bahwa keduanya bisa menyakiti yang ada di kubur saat berbuat maksiat. Sebaliknya, keduanya akan membahagiakan ahli kubur bila melakukan kebaikan." Sahabat surga, itulah penjelasan singkat mengenai kisah yang dialami seorang soleh, di mana kisah itu bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.